Karena topik ini juga terjadi dalam bidang bisnis. Mhm. Pekerjaan kita bisnis mungkin menjalani sesuatu dan kemudian gagal. Atau kita juga bekerja, kita menginginkan profesi tertentu, di level tertentu kita nggak berhasil, kita gagal. Mhm. Atau kita pengen karir itu ternyata yang dipilih temen kita. Bisa aja Mhm. kan kayak Iya gitu iya kan? iya. Nah itu memang Mhm terjadi. mhm. Halo sahabat NLPers dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel NLP Leadership Indonesia. Nah, sahabat NLPers, kali ini kita mau bahas tentang gimana sih menghadapi kegagalan. Nah, seperti yang kita tahu ya, sahabat NLPers, itu kita pernah melewati masa pemilihan presiden ya beberapa waktu yang lalu. Nah, di sana ada salah satu tokoh gitu ya, kita sebut saja dengan Pak Anies Baswedan. Beliau tuh mencalonkan diri gitu ya untuk menjadi presiden, namun belum berhasil. Nah, sekarang pada saat ada pemilihan calon gubernur juga, rupanya beliau juga masih belum berhasil untuk mencalonkan diri kembali. Nah, sahabat NLPers, bagaimana sih kita bisa menghadapi kegagalan yang datang pada saat yang seperti ini? Kalau menurut saya sih ini ya, setelah pencalonan presiden, gubernur DKI ini masih belum berhasil gitu ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Saat ini bersama dengan saya sudah ada dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, kita mau bahas ini nih, gimana sih kalau kita berkali-kali menghadapi kegagalan gitu ya Coach ya, gimana cara kita menghadapinya? Oke, saya cuman mungkin akan merevisi sedikit, Mhm. gitu ya, merevisi sedikit. Pak Anies Baswedan itu gagalnya cuma di presiden. Di gubernur dia tidak gagal karena dia tidak dipilih, Mhm. Oh tidak yang dicalonkan. yang baru-baru ini ya, ini Ya, mencalonkan diri lagi dia lagi kan? mau mencalonkan diri tetapi tidak Mhm. dipilih. Mmm. Tidak dipilih gitu ya, sampai akhirnya dia dicalonkan lagi mau menjadi gubernur di daerah Jawa Barat, Mhm. tetapi dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, Mmm. maksud yang kita mau bicarakan adalah bukan berkaitan dia gagal dalam arti dipilih, karena memang belum nggak dipilih, dia Mhm tidak mhm. dipilih dan tidak ditunjuk oleh anggota partai apapun. Nah, kalau Kita mau misalkan bahasnya kita mau bagaimana kita bahas bagaimana mengatasi tentang mengatasi daunnya kan, kegagalan ya, daunnya ya? Mhm. mengatasi daunnya gimana, gimana caranya untuk memperbaikinya dari Mhm. sudut NLP ya, Ya. kita dari sudut pandang sudut Mmm. NLP. Karena menurut saya topik ini cukup menarik, kenapa cukup menarik? Karena topik ini juga terjadi dalam bidang bisnis. Mhm. Pekerjaan kita bisnis mungkin menjalani sesuatu dan kemudian gagal. Mhm. Atau kita juga bekerja, kita menginginkan profesi tertentu, di level tertentu kita nggak berhasil, kita gagal. Mhm. Atau kita pengen karir itu ternyata yang dipilih temen kita. Bisa aja kan Mhm. kayak Iya gitu iya kan? iya. Nah itu memang Mhm terjadi. mhm. Atau dalam organisasi atau komunitas atau apapun. Nah, jadi saya mau ceritakan begini dulu. Dalam NLP ada konteks yang menarik menurut saya. Jadi yang menarik yang pertama adalah tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Mhm. Jadi kalimat tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Tidak ada kegagalan artinya bahwa apapun yang kita kerjakan itu nggak ada gagalnya. Mhm. Yang ada adalah kita mempelajari apa yang salah di masa lalu Mhm. yang perlu kita perbaiki ke depannya. Mhm. Gitu ya. Kalau saya paling suka kalau kita dalam konteks bicara anggaplah kayak bisnis model canvas gitu ya. Kita bicara kalau ketika kita bikin bisnis plan, Ada kemudian strateginya. kita menjalankan strateginya, kita harus men-challenge apakah ide itu masih relevan nggak dengan kondisi yang sekarang. Mhm. Gitu istilahnya gitu Mhm loh ya. mhm. Maka harus di-challenge. Kebanyakan kita adalah ngejalanin yang menurut kita udah kita buat, terus dijalanin gitu. Udah tahu gagal, dia lakuin lagi. Mmm. Sama dengan konteks saya mengatakan gagal 1 kali itu normal, gagal 2 kali normal, kalau gagal 3 kali itu kebangetan gitu, belajar. Mhm. Bodoh banget gitu, karena nggak belajar gitu loh. Jadi yang saya mau kasih gambaran di sini adalah yang kedua. Yang kedua adalah kita harus belajar dari orang yang sukses. Setelah belajar dari orang sukses, itulah yang kita tiru. Mmm. Di luar antara bahwa kita suka atau tidak suka, itu keputusan kita. Mhm. Kecuali orang itu mau caranya dengan cara idealis. Sampai sini oke? Ya. Kalau Mhm. idealis kan maksudnya gini, jalannya gini loh, tapi saya nggak peduli. Mmm. Saya mau pakai cara saya, ya terserah. Mhm. Tapi kemungkinan besar pakai cara idealis itu jarang berhasil. Yang Mmm. berhasil adalah cara yang paling umum Mhm mhm. yang dilakukan orang. Saya Mhm. kasih contoh yang paling gampang deh. Gini contoh deh, musik. Saya nggak mau ngomong tentang politik, saya ngomong musik aja paling gampang. Mhm. Contoh nih, musik dulu ada para grup-grup musik terkenal
Yang pertamanya sebelum terkenal, mereka tuh punya idealis. Mm-mm. Mereka pengen musiknya kayak A, dia pengen musiknya kayak B, pengen musiknya kayak C. Ketika dia ciptakan, dia jual, ternyata nggak laku. Hmm. Dan terus idealis, apakah musiknya laku? Tidak. Sampai di satu titik mereka ubah pendekatannya, ubah mungkin musik genrenya diubah sedikit, baru musik itu jadi laku. Istilahnya komersil. Ya, di Kalau komersil. orang stand up comedy ngomongnya ini stand up-nya udah industri. Kebanyakan orang mencoba untuk melawan arus. Melawan arus gak apa-apa, silakan. Cuma kita harus ngeliat dulu mungkin apa tidak melawan arus. Kalau duit banyak, melawan arus bisa. Kayak bakar uang aja gitu ya, disuruh coba-coba dulu, coba-coba dulu. Saya sama aja kayak gini loh Bu. Kalau misalkan kita ngomong lah, Apple deh. Apple bikin sesuatu yang berbeda pada orang pada umum kebanyakan. Kenapa Apple bisa berhasil? Karena memang produknya tuh bagus banget. Produknya berkualitas walaupun pernah ada kejadian barangnya jelek gitu loh. Tapi dia membuat sesuatu yang berbeda. Itu it's possible. Tesla membuat mobil listrik. Honda nggak buat, dulu ya, Toyota nggak ngebuat, mobil Korea pada nggak ngebuat, yang ngebuat adalah Tesla. Bakar duit nggak? Banyak. Ya. Karena masih uji coba juga Uji coba, sampai akhirnya Tesla berhasil, top yang terjadi. Banyak yang ikut. Yang ngikut siapa? Cina duluan. Abis Cina, Korea. Gitu loh Bu maksud saya. Jadi maksud saya, apakah Jepang ikut? Setengah. Hybrid, iya. Dia nggak melakukan semua. Jadi maksud saya gitu loh kadang gitu. Dan kalau nggak saya dengar salah gosip gitu ya, bahwa perusahaan-perusahaan Jepang itu kelihatannya kayak nggak khawatir sih. Saya nggak tahu apa perhitungan mereka, saya nggak tahu. Kayaknya mereka nggak khawatir. Jadi makanya kalau kita mau melakukan sesuatu harus ngikuti dengan yang memang di negara, kalau kita ngomongnya politik berarti adalah yang memang disukai orang banyak. Menurut saya, ya per hari ini loh yang saya bicara. Saya nggak tahu nanti ke depan bisa berubah. Ini sudut pandang saya. Bisa aja sudut pandang saya salah. Saya kasih contoh. Saya mau ngomong Pak Prabowo. Oke? Pak Prabowo idealis dong. Konsepnya bagus dong. Dia coba luncurkan. Begitu diluncurkan dia mencalonkan presiden pertama kali, apa yang dilakukan? Terjadi dong, orang nyerang dia. Pakai apa? Isu penculikan dan sebagainya. Dijatuhin dong sekali. Maju lagi yang kedua kali, isunya sama. Betul nggak? Ya. Tapi hebatnya Pak Prabowo, dia, tadi kan ingat konsep NLP yang pertama. Tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Dia menganggap itu adalah sebagai umpan balik. Dan yang kedua, dia meniru cara yang sukses. Dan dia mengikuti cara yang sukses. Apa cara yang sukses? Saya nggak tahu. Dia melihat Pak Jokowi dianggap berhasil. Maka dianggap berhasil oleh beliau. Maka Pak Prabowo mengikuti konsepnya Pak Jokowi. Dan ternyata dia berhasil dipilih menjadi presiden. Ya betul ya? Nah, pertanyaan menarik. Bagaimana dengan Pak Anies? Kalau saya ngelihat dia waktu pertama kali mencalonkan diri secara individu. Kemudian dipilih, diusung bareng-bareng sama partai. Padahal dia bukan anggota partai. Dia coba pakai cara yang sama. Begitu yang kedua, dia memasukkan diri pakai konsep itu, apakah berhasil? Tidak. Waktu menjadi gubernur DKI pertama dia berhasil. Tapi pada saat menjadi presiden, dia tidak berhasil pakai cara itu. Buktinya apa? Angkanya kecil. Nah, yang kedua, dia mencoba individu lagi. Nah, kalau menurut saya dagangannya nggak laku. Karena nggak dibeli. Betul ya? Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Itu balik lagi. Kalau menurut saya adalah dia bisa nggak konsisten dengan menganggap bahwa dia kan pakai konsep adalah kalau nggak salah apa ya? Perbedaan atau perubahan atau apa gitu konsepnya, dia diferensiasi dia. Yang jadi masalah orang sekarang lagi suka dengan yang seperti ini gitu loh. Malah orang berharap adalah yang dilakukan sama Pak Jokowi diterusin. Ya mungkin ada orang beberapa yang komen di sini yang akan nggak setuju, nggak masalah buat kita. Tapi
di dalam konteks NLP cuman jelas banget ada 2 tuh. Tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Yang kedua adalah memodeling orang sukses dan kita ngikutin yang terjadi di masyarakat. Itu yang dilakukan. Ketika dia membuat sesuatu yang berbeda, kalau itu duitnya banyak, silakan kayak Tesla tadi. Dia mau buang berapa banyak. Sedangkan kasusnya Pak Anies kan nggak begitu. Betul ya? Karena dia memakai dana swadaya dari masyarakat. Karena nggak ada partainya ini ya. Nggak ada partai yang mengusung dia, nggak ada yang support dana dan sebagainya, kecuali dia mau bikin partai, saya nggak tahu. Gitu ya. Ya memang salah satunya kayak dulu juga ya. Kayak nggak ada partai yang ngebuat, maka mereka buat partai. Itu juga bisa sih sebenarnya. Itu juga bisa. Sama, konsep itu bisa dipakai. Kalau nggak salah Partai Gelora juga gitu sih konsepnya. Oke. Nah, berarti di sini sahabat NLPers, kegagalan itu bukan berarti membuat kita itu tidak belajar gini. Intinya seperti itu ya, sahabat NLPers. Jadi kegagalan itu kita lihat tidak ada kegagalan kan, kalau di NLP tidak ada kegagalan, Betul, nggak tapi ada yang ada tuh kegagalan. hanya umpan balik. Jadi setiap kegagalan yang kita Tapi hadapi saat itu gitu ya, itu bukan berarti itu sudah the end gitu ya, sahabat NLPers. Namun kita lihat nih ada umpan balik apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan kita gitu. Jadi pada saat kita mau maju lagi gitu ya, kita sudah tahu nih, oh ya ada untuk umpan baliknya seperti ini gitu ya, Coach Arif ya. Oke, nah sahabat NLPers, menarik banget ya bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari NLPers yang seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh dan bermanfaat buat sahabat NLPers. Oke, dengan saya Ana Milani dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. NLP for Business bisnis untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye-bye.